Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten teman mikir dan kali ini gue masih sama, baju gue masih sama juga gitu. Dan tidak mungkin gue tipu-tipu, ini adalah momen yang berbeda gitu karena semuanya masih sama. Jadi tidak ada yang berubah gitu. Nah, tetapi ada sesuatu yang berubah di dalam gelombang demokrasi dunia, terutama setelah kejadian 9/11. Nah, ini kan lagi bulan September, bulan yang penuh dengan tragedi. Ya kan, nggak ada lagunya September Ceria, September Ceria atau apa ya. Dan kali ini gue masih bersama Bang Azriansyah Agus. Ya Bang. Halo, halo. Lagunya apa sih tuh? September Ceria ya? Vina Panduwinata kan, September Ceria. Emang September Ceria aja judulnya? Oh iya bener. Ya benar. Tapi banyak tragedinya. Iya kan? Banyak Ya. tragedinya. Kalau di Indonesia ini bulan-bulan razia buku, ya kan? Oh iya ya. Oh iya, Ya, razia buku. berbau-bau kiri kan, Iya, zaman-zaman mahasiswa dulu. betul. Nah, terus ada kejadian nonton film bersama, ya, Iya, nobar. ya nobar, misbar, gerimis Iya, bubar. iya. Nah kan, dan di Amerika ada 9/11 yang mana kalau kata Zulfikar Amir, 9/11 itu adalah cara Amerika untuk melakukan sebuah apa ya, kebijakan yang lebih adaptif gitu. Kalau sebelum 9/11 bandara-bandara itu bebas terbuka, setelah 9/11 itu lebih ketat pemeriksaannya Ya. sampai periksa bola mata gitu ya. Gue nggak tahu, belum pernah ke Amerika gue. Nah, kira-kira Habis kayak inilah, habis ini. ya, habis COVID inilah ya. Ya. Nah, kira-kira yang ingin kita bahas Bang, ini menjadi sebuah momentum demokratisasi dunia lagi gitu. Ya kan, banyak perubahan-perubahan rezim juga terjadi di Timur Tengah setelah 9/11 gitu ya. Muncul pandangan-pandangan seperti wah ini membuktikan bahwa adanya the clash of civilization gitu ya. Banyaklah Ya. tesis-tesis soal kejadian ini dan salah satu yang menarik tuh juga gue baca tulisannya Charles Tilly soal Why judulnya itu melihat alasan-alasan gitu ya bahwa manusia itu bukan makhluk yang berbahasa karena hewan juga makhluk berbahasa, tapi manusia adalah makhluk yang butuh alasan gitu. Oh, Iya, jadi dia why? iya why, bukan Coki Pardede itu yang bilang why. Charles Tilly, dia sosiolog dari Columbia ya. Ya. Dia seorang sosiolog politik dari Columbia University. Judul bukunya Why, dia bilang bahwa manusia itu bukan hanya makhluk sosial, bukan hanya makhluk, karena binatang juga makhluk sosial gitu kan. Ya kan? Binatang juga berbahasa, tapi kita butuh alasan. Nah, ini 9/11 kemudian juga menjadi alasan bagi banyak pemerintah negara-negara di dunia untuk melakukan sebuah transformasi sosial menjadi critical juncture gitu ya untuk berubah ke arah yang lebih demokratis gitu. Gimana Bang Azri melihatnya Bang? Ya, jadi sebelum ke situ ya, ini barusan saya baca di Washington Post itu ada rilis tentang ada survei yang baru dirilis oleh Washington Post tentang persepsi orang Amerika terhadap 9/11 Hmm. dan hasilnya itu menarik. Jadi makin lama itu makin banyak orang yang merasa bahwa kondisi setelah 9/11 itu jadi lebih buruk dibandingkan dengan sebelum 9/11. Lebih buruk di sini itu maksudnya makin banyak orang Amerika itu yang merasa bahwa dunia ini makin tidak aman setelah 9/11, bukannya jadi semakin aman. Hmm. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh Amerika saat itu dengan masuk ke Afghanistan, masuk ke Irak,
perang melawan teror itu ternyata, boleh dikatakan tidak berhasil mencapai misinya untuk membuat warga Amerika itu menjadi merasa lebih aman. Itu baru politik luar negerinya ya. Belum di dalam negeri itu kan setelah 9/11 itu pemerintah federal itu banyak melakukan upaya-upaya yang merestrukturisasi, birokrasi di Amerika. Salah satunya kan pembentukan Department of Homeland Security yang sebelumnya itu nggak ada. Jadi Department of Homeland Security itu adalah, produk birokratis dari 9/11 yang seluruh, lembaga-lembaga yang terkait dengan keamanan itu disatukan, dihimpun dalam sebuah departemen yang namanya Homeland Security. Oke. Sampai yang kayak Secret Service, yang tadinya itu di bawah Departemen Keuangan, itu sekarang jadi di bawah Homeland Security. Supaya semua lembaga-lembaga keamanan ini bisa saling berkoordinasi satu sama lain, bisa berbagi informasi untuk mencegah adanya ancaman-ancaman terhadap keamanan di Amerika. Imigrasi masuk di bawah Homeland Security. BNN-nya Amerika, DEA itu di bawah Homeland Security. Jadi banyak lembaga-lembaga keamanan yang bersifatnya monitoring maupun law enforcement itu sekarang berada di bawah Homeland Security. Oke. Itu. Jadi memang ada perubahan struktural juga di Ya, pemerintahan Amerika ya di dalam, menghadapi ini dan ternyata tidak menghasilkan rasa aman dan rasa, terlindungi juga bagi warganya gitu. Jadi warga Amerika merasa kehidupannya tidak lebih baik gitu ya di dalam hal ini gitu ya, Bang? iya. Bayangin udah 20 tahun setelah reformasi besar-besaran, setelah triliunan dolar dikeluarkan. Untuk Afghanistan aja kan 2 triliun tuh selama 20 tahun. Ternyata hasilnya untuk dari kacamata warga Amerika ya, mereka nggak ngerasa lebih aman itu. Dan kecenderungannya makin lama itu mereka makin sangsi dengan kebijakan perang melawan teror yang diambil oleh Presiden Bush tahun 2001 itu. Mereka Iya, semakin skeptis gitu, ini kayaknya bukan langkah yang benar deh, gitu. iya, jadi warga Amerika mulai berpikir bahwa, pemerintahannya menghabiskan uang banyak gitu membiayai, upaya-upaya mereka untuk, apa namanya, menghadapi mitos gitu. Iya. Jangan-jangan kayak gitu. Iya, jangan-jangan kita itu berperang melawan hantu yang sebetulnya itu nggak ada. Kasarnya gitu ya. Ya waktu kemarin sama Kang Sejo gue sempat kutip kan Hamlet kan, Mmm, Shakespeare gitu. Jadi King Claudius itu, nggak pernah bergentayangan, tapi, tapi dia terlihat terus oleh Hamlet. Yang dia lihat itu bukan King Claudius, bukan rohnya, tetapi itu adalah rasa takut dan balas dendam yang ada di hati Hamlet gitu. Ya, jadi dia sampai melihat King Claudius itu bergentayangan gitu. iya. Nah, kaitannya dengan demokrasi adalah orang kan setelah Perang Dingin selesai, itu kan banyak yang berpendapat bahwa setelah ini seluruh dunia itu akan demokrasi, atau istilahnya itu demokrasi itu akan jadi the only game in town gitu. Pokoknya Mhm, satu-satunya, eee, cara memerintah, cara bernegara yang baik itu ya hanya dengan demokrasi. Karena pada akhirnya semua negara nanti akan menjadi demokratis dan faktanya kan setelah, 30 tahun lebih ya, 30 tahun setelah Perang Dingin selesai itu enggak juga. Malah sekarang itu, eee, kemarin Jack Goldstone sama Larry Diamond itu bikin tulisan di Perspective on Politics, itu bilang bahwa sejak 2006 demokrasi itu mengalami resesi, karena jumlah negara yang berubah dari non demokratis menjadi demokratis itu sudah stagnan. Dan bahkan sekarang kecenderungannya itu kan lebih ke democratic backsliding. mhm, mhm. Jadi mengalami kemunduran demokrasi itu karena jumlah negara yang berubah dari yang tadinya demokratis menjadi non demokratis itu jumlahnya sekarang lebih banyak daripada yang tadinya tidak demokratis, terus berubah menjadi demokratis.
Ya paling gampang kita lihat Asia Tenggara lah. Mhm. Myanmar, kudeta, Thailand, kudeta, Kamboja, itu sejak 2018 oposisinya diberangus. Vietnam, Laos ya kita nggak ada pertanyaan lah soal itu. Singapura, karena itu negara satu partai kan, cuman hanya ada partai komunis di situ. Di mana? Terus Vietnam, Laos. Oh, Vietnam, Laos, oh kirain Singapura. Singapura itu otoritarianisme yang hegemonik. Ya Hmm. sebetulnya cuma satu partai aja. Ya tetap oposisi boleh lah ada, tapi kamu nggak akan pernah menang pemilu kayak gitu. Malaysia juga walaupun sekarang partainya yang berkuasa berganti-ganti, tetapi mereka itu kan sebetulnya anak kandung UMNO semua itu, nggak ada yang dari luar UMNO kan nggak ada. Betul. Ya. Filipina dan Indonesia, Filipina sekarang presidennya kabarnya mau Maju maju lagi, cawapres. tapi jadi cawapres. Hmm. Indonesia katanya Economic Intelligence Unit, ini tahun ini apa tahun lalu ya, itu in Tahun ini. indeksnya paling rendah sejak, reformasi ya. Mhm. Indeksnya terendah sejak reformasi. Pasti, Jadi ya. memang kalau kita melihat dari ruang lingkup yang lebih kecil di Asia Tenggara, kalau ada yang berargumen bahwa sekarang itu democratic backsliding itu ya nggak sepenuhnya salah ya memang setidaknya di Asia Tenggara itu terkonfirmasi. Dan ini agak ironis kan karena 15 September itu kan ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Demokrasi Sedunia, tapi kita memperingatinya itu dengan ya awan Pita hitam. kelabu yang menggelayut lah bahwa sekarang itu demokrasinya mengalami backsliding gitu. Itu berarti itu bukan hanya gejala di Indonesia begitu, Bang? Kayaknya itu udah jadi gejala global ya, nggak hanya di Apa Indonesia. apa faktor utamanya? Menurut lo apa maksud gua, eee, memang rezim-rezim ini udah jalan dengan demokrasi selama 30 tahun terakhir ternyata mendapatkan, apa namanya, pemerintahan tidak efektif atau, apa namanya, kebijakannya tidak optimal atau gimana? Gini, jadi kalau menurut saya, demokrasi itu kan menjamur kalau setelah Perang Dingin ya, demokrasi itu kan menjamur ketika Uni Soviet bubar. Jadi menurut saya ini faktor fiskal atau faktor uang itu punya peran yang penting di sini. Jadi ketika masa Perang Dingin, itu kan 2 kekuatan besar ya, bloknya Soviet dan bloknya Amerika itu kan pada nyari teman banyak-banyak. Dan siapa yang mau berteman dengan mereka itu kan akan disuplai secara keuangan kan. Kayak Kamboja misalnya tahun 80-an itu semua-semua disuplai oleh Moskow, mulai dari bensin, traktor untuk pertanian, insinyur-insinyur, bahkan beasiswa untuk orang-orang Kamboja waktu itu tuh ya ke Eropa Timur. Vietnam juga sama. Vietnam itu fokusnya ke Eropa Timur, bahkan orang Vietnam itu lebih fasih berbahasa Rusia daripada berbahasa Perancis, padahal penjajahnya kan Perancis. Jadi bahasa asingnya itu mereka lebih fasih bahasa Rusia daripada bahasa Perancis atau Inggris pada masa itu. Ini Nah, berkaitan juga nggak dengan posisi China yang berubah Jinping menjadi semakin kuat di Partai Komunis dan diprediksi akan menjadi presiden seumur hidup gitu? ya itu ada pengaruhnya, tapi bukan si Jinping-nya, tetapi lebih ke Cina sebagai sebuah negara, Mmm. itu semakin lama, eee, kemampuan ekonominya itu semakin kuat, sehingga keberadaan Cina itu menjadi alternatif buat negara-negara yang pemimpinnya itu merasa sistem barat itu, sistem demokrasi ya, itu mengancam mereka. Kayak Kamboja misalnya, itu kan Kamboja itu, nah ini kaitannya dengan Afghanistan juga nih. Kamboja itu sebetulnya prototipe dari negara yang dibangun dari luar. State building yang dilakukan oleh lembaga internasional lewat PBB itu sebetulnya pilot project atau proyek percontohannya itu ya Kamboja tahun 91 itu. Jadi PBB
bikin lembaga untuk membangun Kamboja, dan Amerika, Eropa, pokoknya semua anggota PBB itu nyumbang ke situ untuk membangun negara Kamboja dari nol. Dan proyek itu menghabiskan uang banyak yang akhirnya menjadi Kamboja seperti yang sekarang ini. Nah, proyek ini kan sebetulnya dicoba dilakukan di Afghanistan, tapi kan gagal. Dicoba dilakukan di beberapa negara lain, tapi gagal. Sejauh ini yang cukup sukses itu Kamboja sama Timor Timur. Timor Timur itu kan di proses kelahirannya, proses state formation-nya itu kan di bawah PBB kan, di bawah UNTAD. United Nations, apa T-nya yang satu, Transitional Authority in East Timor. Nah, Kamboja itu juga ada UN, apa sih namanya? Kok saya jadi lupa. Tapi itulah pemerintah UNTAC, United Nations Transitional Authority in Cambodia. Jadi kalau di Kamboja ada UNTAC, kalau di Timor Leste itu ada UNTAED. Jadi ini adalah upaya bersama lewat organisasi multilateral untuk membangun negara. Karena negara ini nggak punya apa-apa, jadi PBB lah yang menyuplai. Nah, kalau Afghanistan kan NATO dan Amerika, kalau ini PBB. Itu biasanya proyek kayak gitu tuh lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Tapi untuk Kamboja dan Timor Leste itu cukup berhasil. Nah, kembali ke demokrasi, itu kan di masa Perang Dingin itu banyak kepala negara yang mereka itu sebetulnya nggak punya akar di negara itu. Tapi karena dia itu punya hubungan yang baik dengan salah satu imperium ini, entah imperiumnya Amerika atau imperiumnya Soviet, mereka tuh dapat supply. Entah supply keuangan, entah supply bahan-bahan pokok, entah supply beasiswa atau pelatihan tentara-tentaranya atau senjata. Sehingga mereka yang tadinya itu sangat lemah di negaranya itu jadi kuat. Mereka yang tadinya nggak punya kaki di negaranya, tapi karena dia punya akses ke Moskow atau punya akses ke Washington DC itu jadi diktator yang kuat. Jadi demokrasi itu nggak jadi obrolan waktu itu, karena yang penting negara ini ikut Amerika atau ikut Soviet. Nah, ketika Sovietnya runtuh, pemimpin-pemimpin yang nggak punya akar ini ikut runtuh juga karena negara yang selama ini jadi donaturnya dia itu juga bubar gitu loh. Nah, gimana caranya supaya mereka bisa survive? Caranya mereka untuk bisa survive adalah ya switch aja. Ya sekarang yang dominan Amerika ya apa kata Amerika kita ikutin lah, kita baik-baikin aja Washington. Nah, itulah yang terjadi di Kamboja. Kamboja ini contoh gitu loh untuk melihat negara-negara lain di dunia yang tadinya itu sangat komunis, terus tiba-tiba itu kok dalam waktu yang singkat itu bisa jadi negara demokratis, bikin pemilu segala macam. Nah, itu contoh terbaik dari perubahan itu kita bisa lihat dari Kamboja, karena Kamboja itu merepresentasikan bagaimana negara-negara menengah atau negara kecil itu bisa berpindah dari yang tadinya sangat tidak demokratis terus jadi demokratis. Dan dengan kita melihat itu, kita itu bisa memahami kenapa sekarang begitu Cina itu makin kuat dan ketika Amerika pengaruhnya itu semakin berkurang, mereka juga gampang aja untuk switch dari yang tadinya itu pemilunya luber dan jurdil sekarang jadi sangat restriktif pemilunya. Ya kembali lagi ke Kamboja itu, semakin besar pengaruh Cina di Kamboja ya semakin mudah bagi Perdana Menteri Hun Sen untuk, "Oh saya nggak perlu demokrasi. Ya pemilu tetap ada tapi yang menang ya partai saya, udah nggak ada yang lain." Jadi salah satu faktor itu menurut saya adalah, seberapa independen negara itu kalau kita lihat dari basis fiskalnya. Atau kalau kita menggunakan istilahnya Stephen Lewitsky sama Lucan Way itu seberapa besar, leverage dari, superpower dan juga seberapa besar linkage-nya terhadap superpower itu. Kalau dia semakin tergantung dengan negara yang tidak demokratis, itu ya sangat besar kemungkinannya negara ini tuh yang tadinya setelah Perang Dingin demokratis, setelah Perang Dingin selesai mereka jadi nggak demokratis. Oke, Bang. Nah, berarti memang, ini misalnya Guinea ya yang baru, Kudeta. itu, kudeta dan sempat viral juga di Indonesia sekarang gitu. Oh viral ya? Kenapa kok bisa Viral, viral? karena terkait dengan isu
pertambahan periode presiden kan. Oh, iya iya iya. Nah itu ya makanya kadang-kadang gue ngelihat nggak ada hubungannya juga gitu ya, tapi orang kita kan netizen hobi aja gitu. Nah, Disambung-sambungin. ya gimana lu lihatnya? Memang ya kudeta ini juga bukan sebuah praktek yang demokratis kan, Ya. bisa bilang junta kan. Nah, sementara perubahan konstitusinya sendiri dilakukan secara demokratis gitu. Yang walaupun punya tendensi apa istilahnya lu tadi membuat demokrasinya jadi mundur gitu. Backsliding, Iya, backsliding gitu. democratic backsliding. Hmm. Nah, gimana lu lihat gini apa ini kudeta ini? Ya gimana ya? Ya gue sih, saya tuh lebih banyak melihat ke aspek apakah di negara itu, state atau negaranya itu sudah mapan atau belum gitu. Hmm. Nah, untuk negara-negara di Afrika itu kan sangat banyak yang state-nya itu belum belum cukup mapan, masih kayak Afghanistan gitu, sehingga mereka itu sangat tergantung dengan bantuan asing, sangat Ya. tergantung dengan foreign aid. Dan pemimpinnya, orang bisa jadi pemimpin di sana itu bukan karena mereka itu punya basis kekuatan yang real di negaranya, tapi lebih karena saya kenal sama direkturnya World Bank, saya kenal sama Menlunya Amerika, saya kenal sama pejabat-pejabat Uni Eropa, sehingga kalau nggak lewat saya, bantuan dari luar itu nggak akan masuk ke negara ini, gitu loh. Itu yang membuat mereka itu bisa jadi pemimpin, bisa jadi presiden, bisa jadi perdana menteri. Nah, untuk di Guinea atau Guinea itu kan saya nggak tahu juga partai politiknya itu seperti apa dan militernya itu seperti apa. Cuman sebetulnya kalau pertimbangannya adalah dikait-kaitannya jadi viral di Indonesia itu karena perpanjangan masa jabatan, kita itu nggak usah jauh-jauh ngelihat ke Gini. Kita lihat Indonesia tahun 65 aja. Itu kan Bung Karnonya presiden seumur hidup, dan ketika angkatan darat itu creeping, mulai merayap dan makin lama makin kuat, itu kan dukungan terhadap angkatan daratnya itu kan luar biasa kuat juga gitu loh. Angkatan darat itu kan dianggap sebagai agen yang akan memodernisasi negara ini. Nah, saya melihat, saya bukan ahli Afrika, saya melihat apa yang terjadi di Guinea atau di Guinea itu adalah mirip seperti Indonesia tahun 65-66. Militer itu dianggap sebagai agen modernisasi, yang itu tuh dilegitimasi juga oleh ahli-ahli politik di Amerika tahun 60-an. Itu kan orang-orang kayak Morris Janowitz, orang-orang kayak Samuel Huntington, di bukunya Political Order in Changing Societies itu kan menganggap bahwa militer ini adalah kekuatan sosial yang diperlukan untuk menjaga political order, untuk menjaga ketertiban politik, karena negara-negara postkolonial itu adalah negara-negara yang masih masyarakatnya itu masih terpecah belah, masih divided society gitu loh, divided societies gitu. Jadi perlu suatu lembaga, perlu suatu kelompok politik yang punya, eee, jiwa korsa, spirit of the corps yang cukup kuat, yang merasa dirinya itu negara. Nah, ini aja nih yang berkuasa karena dia tahu bernegara itu bagaimana, karena dia tahu bagaimana caranya mengelola negara. Nah, itu yang sepertinya sekarang terjadi di Guinea itu. Masyarakat nggak percaya dengan politisi sipil karena politisi sipil dianggap korup, hanya berpikir memenangkan pemilu dan memperpanjang jabatan, tapi mereka nggak tahu cara mengelola negara itu gimana. Yang dipikir itu cuman pemilu ke pemilu ke pemilu. Sedangkan kalau militer ini kan, militer di sini tuh kan tidak dilihat sebagai jenderalnya jenderal siapa, tetapi militer sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah institusi yang dianggap punya kemampuan untuk mengelola negara dan dianggap sebagai satu-satunya institusi yang, apa namanya, satu-satunya institusi itu yang loyal terhadap eksistensi negara itu. Ya tentara kan kalau misalnya negaranya bubar, ya tentaranya nganggur kan, nggak ada kerjaan. Jadi tentara itu kan, militer itu kan dianggap pasti paling loyal ke negara karena mereka punya kepentingan yang besar negara ini jangan sampai bubar.
Iya, karena ya mereka itu adanya ya buat itu, buat menjaga teritorial itu karena Iya. konsep negara soal teritorial kan. Jadi menurut saya nggak terlalu ngikutin juga isunya gimana, tapi ya sempat bacalah. Sentimen yang sekarang muncul, euforia yang sekarang muncul itu melihat itu kurang lebih samalah dengan orang-orang di Indonesia ketika Orde Baru pertama kali dibangun. Menganggap bahwa tentara ini, militer inilah yang nanti akan membawa kita menuju modernisasi atau kalau bahasanya Orde Baru, pembangunan. Itu. Bahkan sampai aktivis mahasiswa pun kan dukung. Golkar dibentuk, aktivis mahasiswa masuk jadi anggota DPR dari Golkar kan. Nah, saya melihat apa yang terjadi di Guinea itu kurang lebih mirip lah euforianya seperti itu. Nah, Bang, berarti dengan apa backsliding demokrasi ini ya, ini mirip-mirip nggak situasinya dengan ketika Orde Baru itu baru baru berdiri karena waktu itu kita tahu banyak rezim-rezim otoritarian juga yang mulai berkuasa di tahun-tahun segitu gitu. Iya, mirip, sama. Karena eh itu kan ada suatu periode di dunia dan itu tahun 60-an sampai Hmm. awal 70-an itu ketika rezim-rezim yang katakanlah demokratis lah ya, ya belum demokratis-demokratis amat. Itu bertumbangan dan diganti oleh rezim non-demokratis yang kebanyakan itu diambil alih lewat kudeta. Hmm. Kudeta militer ya, diambil alih lewat kudeta militer. Ya di Asia Tenggara itu ada Indonesia, terus di Amerika Latin itu ada Indonesia, ada Kamboja, sama ada Vietnam Selatan. Kamboja itu kudeta militer juga tuh tahun 70, Lon Nol. Vietnam Selatan itu Diem, itu dikudeta oleh tentaranya sendiri, dibunuh oleh tentaranya sendiri tahun 62 atau 63 tuh, Vietnam Selatan waktu itu. Myanmar itu tahun 63 atau 64 dikudeta oleh Ne Win. Jadi di Asia Tenggara aja udah berapa negara itu kudeta. Belum di Amerika Latin, dan Amerika Latin ini kan jadi contoh klasik Ya, kudeta berjamaah. Argentina tuh dulu ya yang Argentina, Brazil, Peru, Chile, pokoknya kayak mereka ini udah kontak-kontakan gitu. Kita tahun-tahun segini kudeta bareng-bareng yuk, kayak gitu loh. berjamaah ya. Iya, berjamaah gitu. Ya, Jadi memang ada periode yang demokrasi itu emang backsliding secara berurutan ya, beruntutan di tempat yang sama. Dan gelombang demokrasi ketiga itu kan dimulai tahun 73, 74, mulai dari revolusi bunga di Portugal kan. betul. Dan jangan salah, itu revolusi bunga itu dimulai oleh militer juga itu. Tapi Hmm. militer yang reformis, tentara Portugal yang merasa kita nggak bisa kayak gini, ini harus dirubah. Ini memang seharusnya sipil lah yang berkuasa, kayak gitu. Jadi memang ada periodisasi yang seperti itu, makanya kan Huntington itu bikin buku The Third Wave Ya, of Democratization karena ada 3 gelombang demokratisasi kan. Gelombang pertama itu abad 19, gelombang kedua itu setelah Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Perang Dunia Kedua banyak negara merdeka dan banyak negara-negara Eropa yang dulu ikut Nazinya Jerman dan ikut fasismenya Jepang itu memilih untuk demokrasi. Dan gelombang ketiga itu ya mulai dari revolusi bunga di Portugal tahun 73 atau 74 itu sampai eh, masa naik gelombangnya itu kalau katanya Larry Diamond itu berakhir di 2006. Setelah 2006 itu jumlah negara yang menjadi demokratis itu lebih sedikit daripada negara yang menjadi otokratik gitu. ya. Faktor-faktornya sama, kapital, soal uang juga ketika itu. Oh, banyak faktor yang lain juga sih. Itu hanya menurut saya yang sangat sangat vital itu adalah faktor kapital, tapi ada juga faktor-faktor yang lain. Kalau kayak orang-orang yang melihat aspek struktural itu kan melihat ke bagaimana kesenjangan sosial dan kepemilikan lahan itu berpengaruh terhadap durabilitas dari otoritarianisme atau demokrasinya.
Ya misalnya kayak Barrington Moore itu kan melihat bahwa ini kalau landed elites-nya, pemilik lahannya strukturnya begini, ya ini kecenderungannya akan fasis, ini kecenderungannya akan komunis. Itu juga ada yang seperti itu. Ada juga yang dari aspek ekonomi itu melihat dari income per kapita. Misalnya kayak Adam Zaworski itu melihat bahwa kalau income per kapitanya itu di atas $7.000 di negara itu, nah itu kemungkinan dari negara itu untuk terjerembab ke dalam otoritarianisme itu lebih kecil. Kalau mereka udah demokrasi dengan income per kapita segitu, itu kecil kemungkinannya mereka akan eh, jatuh ke dalam Back otoritarianisme. backsliding gitu ya. Iya, cuman kan orang suka ngomong, "Oh, Singapura kaya tuh, Cina kaya tuh, tapi kok tetap otoritarianisme?" Ya Zaworski kan ngomongnya kalau dia demokrasi dengan income per kapita segitu, nah itu kecil kemungkinannya untuk kembali jadi otoritarianisme. Masalahnya kalau Cina sama Singapura itu kan mereka itu ya belum demokrasi, ya masih otoriter dan income-nya sudah segitu. Dan cara itu dianggap sebagai cara yang paling benar gitu ya untuk mengelola sebuah negara gitu berarti. Ya, banyak yang menjustifikasi ya kayak Lee Kuan Yew kan menjustifikasi. Oh, kalau kami pakai cara Amerika, Orchard Road itu isinya gelandangan semua sama kayak Fifth Avenue di New York gitu kan dia bilang. Atau Orchard Road itu isinya pemadat semua tuh orang pada make narkotik di sepanjang jalan. Justifikasi mereka kan gitu untuk Ya, menjustifikasi otoritarianismenya. bahwa mereka udah di jalan yang benar gitu ya. Iya, kan kalau Lee Kuan Yew kan nakut-nakutinya gitu. Kamu mau kami demokratis terus jadi kayak apa? Kayak Bronx di New York atau jadi kayak Brooklyn di New York gitu atau kayak jadi kayak South Side di Chicago. Dia kan nakut-nakutinya gitu. Kamu bebas ngomong tapi nggak ada ketertiban. Kamu pilih mana? Wah, ya takut kan orang. Gitu. Kalau kalau kita digituin kayaknya orang Indonesia nggak bakal kemakan tuh kayaknya. Apa? Itu. Lu mau ancam-ancam gua, kata hidup gua lebih pahit bro. Ya Nah, itu. Bang, ini sebagai penutup nih Bang. Apa hikmahnya 15 September tahun ini menurut lo? Dengan situasi pandemi, dengan berbagai macam gejolak ke politik yang terjadi gitu. Kalau hikmahnya ya, menurut saya demokrasi itu, ini secara global ya, baik global maupun regional, itu memang dalam situasi hamil tua gitu. Kalau kata Bung Karno, revolusi kita sedang dalam situasi hamil tua. Jadi ini tuh meresahkan kalau menurut saya, karena sepertinya trennya ke depan itu backsliding ini akan semakin kencang. Kemunduran demokrasi atau bahkan bangkitnya otoritarianisme itu ke depannya akan semakin kuat. Karena pandemi ini, COVID-19 ini, kalau kita lihat ya, mana negara yang berhasil mengatasi dan mana negara yang belum berhasil mengatasi, itu kan negara yang dianggap berhasil mengatasi itu kan justru negara-negara yang bisa kita bilang non demokratis kan, dibandingkan negara-negara yang demokratis. Jadi ada skeptisisme, ada keraguan yang sangat besar, apa betul demokrasi ini adalah sistem yang terbaik dari yang terburuk? Apakah betul bahwa sistem pemerintahan atau sistem politik yang demokratis itu bisa eh, deliver public goods, bisa me- menjaga dan memastikan bahwa kebutuhan publik itu bisa terpenuhi. Karena banyak aspek yang terkait dengan penanganan pandemi itu kan justru bertentangan dengan kebebasan individu yang menjadi prinsip dasar demokratis kan. Kita harus pakai masker, harus mau divaksin, itu kan bertentangan dengan kebebasan individu sebetulnya. Tapi demi kemaslahatan umat itu harus dilakukan karena kalau kita nggak mau divaksin, kalau kita nggak mau pakai masker, seluruh publik yang terkena dampaknya. Jadi masih perlu kita lihat lagi ke depan, tapi kalau menurut saya
kalau banyak orang yang merasa khawatir dengan masa depan demokrasi itu sangat bisa dijustifikasi karena pandemi ini betul-betul menjadi tes keras, menjadi ujian yang sangat berat bagi sebuah rezim demokratis untuk membuktikan bahwa kami demokratis dan dengan demokrasi ini kami bisa menjawab persoalan-persoalan mendasar di mata publik. Ya memang ada banyak negara yang cukup berhasil untuk mengatasi itu, tapi banyak sekali negara-negara lain yang eee, kurang bisa mengatasi pandemi ini tuh, ya salah satunya karena tiap orang kan bebas berpendapat dan tiap orang punya hak untuk menyatakan, "Oh saya tidak mau," gitu kan. Karena itu bagian dari kebebasan individu. Jadi ini memang ujian atau tes keras lah untuk demokrasi yang karena pandeminya belum selesai, kita juga belum bisa melihat gimana. Tapi saya pikir ini menjadi tantangan yang sangat serius dan saya sendiri juga sangat resah sih dengan Hmm. perkembangan yang ada sekarang ini. Setidaknya untuk Asia Tenggara itu, aduh itu yang mungkin masih bisa demokratis itu ya tinggal Timor Leste lah paling. Timor Leste, Indonesia, Filipina itu udah susah, mungkin tinggal Indonesia, Timor Leste aja. Ya, Indonesia ini masih tetap bisa demokratis dan demokrasinya berjalan sangat baik walaupun dihantam pandemi dan pandeminya sekarang sudah sangat baik juga kata Valdo Maldini. Wah, ya ini kata pemerintah lah ya. Bukan kata gua dong. Kalau kata Zulfikar Amir beda lagi, Bos. Nah itu, diadu aja mereka, adu perspektif. Mantap kan, punchline terakhir gua mantap kan. Ya. Closing gua oke kan. Oh mantap, paling top lah Prof. Dr. Ari Putra pokoknya. Oke, terima kasih Bang Azri Sama-sama, dan makasih banyak Ari. kita akhiri diskusi malam ini dan udah berjalan dengan khusyuk yang sudah disampaikan intisari dan gagasan-gagasan utamanya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Azriansyah Agus. Makasih Ari. Ilmuwan politik sejuta umat. Yang sekarang sudah mulai masuk channel lain. Wah iya ini, baru mulai, tapi belum. Ya udah, nanti Anda kalau mau ngundang Bang Azri langsung aja DM Total Politik, kita udah jadi manajemennya sekarang. Mulai malam ini gua resmikan. Udah jadi Mino Raiola ya. Mino Udah jadi Raiola. agen, super agen. Super agen. Gua Jorge Mendes aja, Jorge Mendes. Sip. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.